Bisnis di petelur akan menguntungkan kalau di atas 75% produksinya. Karena ketika kita misalkan hasilnya cuma 70 sampai 75%, itu BEP, ya. Kita kerja bakti, nggak punya untung. Ya. Di atas 70%, 75%, itulah untungnya. Ya. Jadi kalau misalkan produktivitas kita 80%, berarti kita punya untung hanya 10%. Itu harus dipahami. Ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang, gimana caranya treatment agar calon ayam petelur kita, bebek petelur kita, ataupun Waalaikumsalam, ataupun puyuh kita benar-benar sehat, ada treatment yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan harus punya rotor, ya. Silakanlah mau rotor bikinan sendiri, mau rotor yang dari KP2M pusat, silakan. Apa yang mana aja lah ya. Tapi ya kalau bikin sendiri, yakinkan rotornya betul-betul bagus bikinnya ya, berhasil. Dan itu pun cukup seminggu sekali pemberiannya. Ya. Kalau ayah biasa dulu memberikannya di air minumnya. Ya, jadi air minumnya kita kasih rotor cukup seminggu sekali. Dan itu pun hanya 2 jam satu hari. Biasanya kalau ayah pagi-pagi ya, jam 6 sampai jam 8. Habis itu ganti dengan air minum biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kasih jamu dosis, sorry, yang ketinggalan. Dosis untuk untuk rotor itu 1 mili untuk 1 liter air minum. Ya, 1 mili untuk 1 liter air minum. Hampir sama dengan ayam pedaging ya. Kemudian untuk jamu itu diberikan 3 hari sekali. Dosisnya pun sama. Ya. 3 mili. Kalau tadi rotor 1 mili, kalau ini 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya. Ya. Cukup 2 jam satu hari. Bukan full 24 jam enggak ya. Nah, terus gini. Kenapa rotor wajib dimasukkan seminggu sekali? Gini. Optimumnya unggas itu dibobot 1 kilo sampai 1,8 kilo bobotnya. Jadi kalau kita misalkan pengen tetap menjaga stabilitas produktivitas kita di atas 90%, usahakan bobot ayamnya, bobot bebeknya tidak melebihi 1,8 kilo. Kalau pemberian rotor rutin, selain pencernaannya sehat, kemudian peranakannya sehat, bobotnya pun tetap terjaga. Ya, sekali lagi ya. Jadi fungsi dari rotor itu selain menyehatkan organ-organ tubuh dari unggas itu sendiri, ada lagi apa maksudnya? Itu menjaga agar bobot badannya tidak melebihi 1,8 kilo. Karena masa puncak bagus ayam walaupun umurnya 2 tahun, bahkan bisa lebih, ya umur lebih dari itu. Kalau bobotnya 1,8 insya Allah, itu tetap relatif bagus dibandingkan dengan bobot di atas 1,8. Itu fungsi kenapa kita ada pemberian rotor rutin seminggu sekali. Ya. Kemudian kalau jamu, jelas itu untuk nutrisi kesehatannya. Terutama agar produktivitas indung telurnya itu tetap terjaga. Nanti jamu khusus untuk untuk unggas ada penambahannya dari jamu unggas yang kemarin. Kalau kemarin kan jamu unggas untuk untuk pedagingnya. Kalau untuk petelur nanti ada tambahan sedikit ya. Jadi sekali lagi, agar ayam kita benar-benar sehat, ya, produktivitasnya tetap tinggi. 1, pemberian probiotik rotor seminggu sekali, dosisnya 1 mili 1 liter air. Kemudian pemberiannya 2 jam, hari jam 6 sampai jam 8 pagi. Untuk jamu itu diberikannya 3 hari sekali. Ya. Jadi jeda antara rotor sama jamu itu gini aja. Misalkan rotor hari Senin, maka jamunya besoknya boleh Selasa atau Rabu. Jadi ada
Ada jeda, jangan dibarengin di hari yang sama ya. Jangan dari yang sama. Untuk jamu dosisnya 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya pagi hari jam 6 sampai 8. Nah, di atas jam 8 ya ganti dengan air minum biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penambahan, yaitu pemberian air leri untuk minumnya ya. Kalau bisa itu tiap hari. Kalau enggak sejelek-jeleknya itu 3 hari sekali ya. Kalau bisa setiap hari ya. Itu pun pemberiannya sama pagi-pagi ya. Cukup 2 jam aja ya. Air leri yang betul-betul air leri cucian yang pertama yang kental ya. Ciri gampangnya begini aja lah. Dari 1 kilo nyuci beras itu 1 liter air. Itu pengalaman ayah. Kalau dengan pemberian air leri itu insya Allah peranakan indung telurnya itu benar-benar sehat dan matang. Ya. Jadi benar-benar bisa matang. Bahkan kematangannya pun bisa jadi cepat. Normalnya kematangan telur itu unggas antara 24-25 jam. Itu baru matang. Tapi pemberian 3 hal tadi, baik roter, kemudian jamu, plus dengan air cucian beras, tingkat kematangannya bisa menjadi 12 jam. Artinya, ada kemungkinan ayam kalau betul-betul sudah sehat, bisa bertelur sehari 2 kali. Kenapa? Matang indung telurnya, salon telurnya bisa lebih cepat dari biasanya. Ya. Kalau standarnya lumrahnya itu 24-25 jam, maka ini kematangan telurnya itu bisa 12 jam. Ya. Bisa dipahami ya? Itu fungsi dari pemberian probiotik roter, kemudian jamu, sama air cucian beras. Dan itu tidak bisa tergantikan. Nggak bisa diganti dengan tepung beras, nggak bisa diganti dengan kebi, itu nggak bisa digantikan. Ya. Pokoknya ada satu zat di air leri tersebut yang bisa mematangkan indung telur. Calon telur jadi lebih matang, lebih cepat. Ya. Artinya apa? Ketika indung telurnya sehat, kemudian telurnya matang semua, matang terus, artinya apa? Ayam tiap hari produktif, tidak selang-seling. Jadi bisa sampai tembus 100%. Ya. Jadi 3 hal itu harus dilakukan. Yang terbaik ya tiap hari. Ya, tiap hari. Oke, lanjutin. Itu gimana caranya agar ayam, bebek, puyuh kita betul-betul jamin. Tadi ada satu yang kelewat, maaf lupa. Untuk probiotik roter khusus untuk puyuh, dosisnya itu separohnya. Jadi kalau untuk puyuh, 0,5 mili untuk 1 liter. Mohon maaf, tadi ketinggalan. Jadi untuk puyuh, 0,5 mili untuk 1 liter. Kemudian untuk jamunya, itu 1,5 atau maksimumnya 2 mili lah per liter. Jadi hanya separuh dari ayam ya untuk puyuh. Untuk puyuh separohnya. Dosisnya gitu ya. Oke, lanjutin. Sekarang bab pakan. Atau sampai situ dulu deh. Ada yang ditanya nggak? Mau silakan.